wabarakatuh. Selamat datang di channel Karisma. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang LK 3.1 tentang menyusun best practice. Jadi, pada LK 3.1 ini, yang harus kita isi di sini, menyusun cerita praktik baik atau best practice, menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini saya sudah download dari LMS. LK 3.1 di sini terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama berisi lokasi adalah tempat kita mengajar atau tempat kita PPL. Di sini saya isikan tempat saya mengajar. Kemudian, lingkup pendidikan di sini kita isikan sekolah dasar atau sekolah menengah. Kemudian, untuk tujuan yang ingin dicapai, kita bisa mengambil dari LK 1.1 kolom identifikasi masalah. Di sini, saya menuliskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah peningkatan hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Penulis adalah nama kita, kemudian tanggalnya ini diisi dengan tanggal saat kita melaksanakan PPL. Kemudian situasi. Situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kita bisa mengisi menggunakan LK 1.1 kolom analisis identifikasi masalah. Saya mengambil latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kedua, peserta didik kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran masih terpusat pada guru. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Guru bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemudian tantangan. Tantangan di sini ada pertanyaan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kita bisa mengisi kolom kedua ini menggunakan LK 1.2 kolom eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan hasil kajian literatur dan kajian wawancara penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup antara lain yang pertama, pembelajaran masih terpusat pada guru di mana metode ceramah dan pemberian tugas masih mendominasi pembelajaran dari awal hingga akhir sehingga peserta didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat, khususnya materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa
untuk mengulang materi yang telah disampaikan baik secara mandiri maupun diskusi bersama guru, rekan-rekannya di sekolah, maupun diskusi bersama orang tuanya di rumah. Yang keempat, kemampuan literasi membaca dan menulis siswa masih sangat kurang lancar dengan representasi 55%. Yang kelima, latar belakang pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang percaya diri untuk membimbing anaknya di rumah sehingga berdampak pada hasil belajar anaknya. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran, mampu menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. Siapa saja yang terlibat? Berdasarkan ketiga tantangan tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dihadapi melibatkan peran guru dalam hal kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sementara dari sisi peserta didik yaitu keaktifan peserta didik. Selanjutnya, aksi. Di sini ada pertanyaan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Pemilihan media pembelajaran inovatif. A. Berdasarkan kajian literatur strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran inovatif dalam bentuk kartu bilangan, PowerPoint, dan video. B. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri, yaitu dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, mendesain bentuk medianya berupa kartu, PowerPoint, dan video, dan membuat medianya sesuai dengan rancangannya. C. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif ini yaitu buku siswa, jaringan internet, laptop, printer, dan aplikasi Canva. Dua, pemilihan model pembelajaran inovatif. Strategi yang digunakan guru dalam memilih model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang saya pilih yaitu model Problem Based Learning atau PBL. B. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik materi ciri-ciri makhluk hidup. C. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait model-model pembelajaran inovatif, dan buku siswa tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas 3. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pengembangan RPP dan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. B. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa mengaktifkan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. C. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Refleksi hasil dan dampak.
Pertanyaannya yaitu, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif atau efektif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media kartu, PowerPoint, dan video sangat membantu pemahaman peserta didik pada konsep abstrak tentang ciri-ciri makhluk hidup yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pada pretest dan protest. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif yang yaitu PBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga selain meningkatkan keaktifan juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang jika pembelajaran menggunakan media yang sangat menarik yaitu media kartu, PowerPoint, dan video yang dapat dilihat dari angket respon peserta didik yang diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif dan dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.